Nah, kebalikan dari yang orang percayai, anggota pasukan penjaga kerajaan Inggris boleh bicara, tapi cuma pada keadaan tertentu, kalau ada orang yang terlalu dekat sama mereka atau menyerang. Kalau kamu menghalangi mereka, kamu bakal dengar, "Beri jalan untuk penjaga kerajaan." Oh iya, jangan menghalangi mereka karena mereka bakal nabrak kamu. Kamu juga gak bakal lihat mereka senyum kalau diajak selfie. Mereka bahkan gak boleh cekikikan. Konon kalau melanggar, mereka bakal didenda sekitar 3 juta rupiah. Padahal itu gak benar ya. Intinya, meskipun mereka gak boleh nunjukin emosi, mereka gak suka loh waktu orang-orang niru cara jalan mereka. Tapi nggak melulu soal aturan kok, mereka bisa bersenang-senang sesekali. Kalau lagi nggak menampilkan lagu militer saat upacara pergantian penjaga, orkestra bakal mainin lagu dengan nada yang lebih santai, kayak soundtrack Star Wars atau Indiana Jones. Karena penjaga harus lama berdiri tegak, mereka boleh gerak, malah dianjurkan buat melakukan itu demi kesehatan. Jadi, setiap 10 menit, kamu bakal melihat mereka hadap kiri buat jalan kaki sekitar 10 langkah. Lalu putar balik dan kembali ke posisi awal. Sayangnya, mereka cuma boleh melakukan gerakan itu. Terus, apa yang mereka lakukan selama itu? Soalnya mereka nggak boleh bicara atau banyak gerak kan? Nah, mereka harus pakai imajinasi. Mereka bernyanyi di dalam hati dan mencoba mengingat lirik lagu. Bahkan, ada yang coba bayangin dan ngurutin adegan-adegan sebuah film di pikirannya. Aturan tentang interaksi mereka dengan publik bisa diabaikan dalam situasi yang nggak biasa. Bahkan ada foto yang viral di internet. Di foto itu, seorang penjaga kerajaan terlihat menerima air minum dari warga sipil di luar istana Buckingham saat gelombang panas. Karena suhunya mencapai 40 derajat Celcius, penjaga-penjaga yang berpakaian tebal tersebut boleh meninggalkan posisinya beberapa jam buat berteduh. Mereka juga terlihat memakai kipas elektrik buat membantu mereka menghadapi suhu yang relatif panas buat cuaca di London. Kuda mereka juga dirawat, sering diciprati air dan terus diberi minum. Emang sih kelihatannya bosen banget berdiri seharian, bahkan kadang dalam cuaca buruk. Tapi penjaga bisa ketemu orang-orang penting. Mereka melihat presiden, perdana menteri, dan selebriti. Sebagian penjaga juga berkesempatan ketemu ratu secara langsung. Bahkan ada yang ngobrol sama ratu dan anggota keluarga kerajaan yang lain. Kalau penjaga kebelet, gimana dong? Mereka nggak boleh ke toilet. Jadi, mereka harus pinter-pinter ngontrol itu. Bahkan ada protokol gimana mereka harus pingsan. Situasi itu kadang terjadi saat cuaca panas atau saat mereka kecapean. Jadi, saat mereka pingsan, mereka harus tetap dengan posisi yang bermartabat. Makanya, kamu kadang melihat penjaga kerajaan tengkurap dengan anggun di jalan. Para penjaga ini nggak direkrut secara khusus untuk kerja buat keluarga kerajaan. Mereka punya karir militer dan bertugas menjaga istana Buckingham secara bergantian. Ternyata, anggota pasukan penjaga kerajaan dapat ide topi kulit beruang mereka itu dari Napoleon loh. Topi tinggi ini berasal dari abad ke-18. Topi ini dirancang kayak gitu biar tentara kelihatan lebih tinggi buat mengintimidasi lawan. Topi ini sering dipakai tentara Prancis dan kemudian dipakai oleh tentara Inggris. Gak kayak jenis topi lain, tali topi ini ada di bawah bibir, bukan di bawah dagu, buat melindungi leher. Karena tinggi topi ini 45 cm dan beratnya sampai 4 kg, penjaga harus punya leher yang kuat biar bisa menahannya. Topi ini bahkan makin berat kalau hujan. Topi hitam ini juga butuh investasi besar. Angkatan Darat Inggris membeli sekitar 50-100 topi ini setahun. Dan harganya kira-kira 650 pound sterling atau 12 juta rupiah per topi. Emang gimana sih cara bikin topi ini? Lapisan luarnya diberi kerangka mirip keranjang di dalamnya. Lalu di bagian dalamnya lagi diberi topi kulit yang bisa diatur ukurannya. Setelah itu, tali dagunya dipasang buat mastiin topinya nggak mudah jatuh. Mengejutkannya, anggota penjaga kerajaan bilang topinya adem. Tapi ada juga yang mengeluhkan kalau tali dagunya harus cukup kencang dan butuh waktu buat terbiasa. Gak semua topi penjaga itu sama. Kalau kamu perhatikan, kamu bakal melihat bulu-bulu yang warnanya berbeda sesuai resimennya. Misalnya, Coldstream Guards memakai bulu merah di sisi kanan. Grenadier memakainya di sisi kiri.
Sementara Irish Guards memakai bulu biru. Totalnya ada 7 resimen Angkatan Darat Inggris yang memakai jenis topi ini. Kamu harus lulus tes BARB atau British Army Recruit Battery kalau mau jadi penjaga kerajaan. Intinya, itu adalah tes komputer berisi pertanyaan yang dibatasi waktunya. Tes itu bakal mengecek kemampuan kandidat dalam memproses informasi dengan cepat, akurat, dan logis. Mereka juga harus kuat karena pekerjaannya bisa berlangsung lebih dari 24 jam. Dan selama 6 jam dari 24 jam ini, penjaga mungkin aja bakal berdiri terus. Meski mereka nggak dipilih berdasarkan penampilan, tapi mereka harus tinggi. Biasanya 170 sampai 190 cm. Meskipun persiapan mereka udah oke banget, penjaga kerajaan pernah kebobolan. Misalnya, tahun 1982, cowok bernama Michael Fagan berhasil melewati penjaga istana Buckingham dan masuk ke kamar ratu. Katanya, mereka ngobrol sebelum dia ditangkap polisi. Kita pasti mikir penjaga berseragam merah ini cuma menjaga istana Buckingham, padahal mereka juga menjaga landmark kerajaan lainnya. Makanya, kamu bisa melihat Foot Guards di Wellington Barracks, Victoria Barracks di Windsor, atau Royal Artillery Barracks di Woolwich. Mereka pakai seragam merah karena kepraktisannya dan harganya yang murah. Kalau ada penjaga yang terluka, nggak akan begitu kelihatan. Tentara Inggris juga pakai warna ini karena dulu merah adalah pewarna kain yang paling murah dan mudah didapat. Tapi penjaga ini nggak selalu pakai warna merah kok. Warna ini dipakai pada musim panas, dari April sampai Oktober. Pada musim gugur dan dingin, mereka pakai mantel abu-abu yang jauh lebih praktis saat suhu dingin dan hujan. Seragam penjaga punya berbagai tanda sesuai pangkat mereka. Medali yang mereka pakai yang ada di dada kiri nunjukin tugas yang pernah diemban penjaga itu. Kancing emasnya juga punya artinya loh. Kancing itu diatur berdasarkan resimen. Coldstream Guards misalnya punya 2 kancing karena mereka resimen kedua yang dibentuk. Penjaga kerajaan terdiri dari 36 tentara dan 3 petugas. Tapi cuma 4 yang berdiri di luar istana saat ratu ada di istana. Dan cuma 2 kalau ratu lagi pergi. Mereka harus melakukan ritual pergantian penjaga di depan istana Buckingham dan St. James. Ritual itu berlangsung 45 menit dan bisa ditonton turis. Oh iya, gak semua penjaga itu cowok. Emang sih cewek gak boleh ikut pasukan tempur Angkatan Darat Inggris, terutama di infanteri. Tapi pada tahun 2017, seorang tentara Kanada bernama Megan Couto terpilih untuk masuk pasukan. Dia menjadi kapten penjaga kerajaan wanita pertama di tahun itu, di usia 24 tahun. Keren banget!